Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kenalkan nama saya Kiza Noval Syawalsyah, absen 17 dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem peredaran darah. Ya, saya dari saya akan menjelaskan, saya kebagian menjelaskan, mempresentasikan pada subbab C, yaitu proses pembekuan darah. Oke, ya ini anggota kelompok saya ada Azra Indana absen 4, Irisha Kaila absen 11, Kisa Noval absen 17, Maulina Alia absen 19, Mineta Bonita absen 21, Alfredi absen 30. Slide. Proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Jadi sudah dijelaskan pada sub A dan juga sub B. Sebelumnya kita pasti sudah dijelaskan mengenai apa itu darah, apa itu jenis-jenis darah. Darah mungkin ada sel darah merah, sel darah putih ataupun zat itu sendiri. Nah, selanjutnya pada sub ini saya akan menjelaskan tentang proses pembekuan darah. Gimana sih darah itu bisa membeku misalkan setiap kali dia ada luka. Jadi sebelum kita masuk ke prosesnya, proses pembekuan darahnya, kita harus tahu dulu unsur-unsurnya, kan unsur-unsur apa aja yang bisa membantu ataupun jadi faktor ya kan dalam proses pembekuan darah. Jadi yang pertama yang kita pasti udah tahu, yang pertama itu ada trombosit. Jadi trombosit atau keping darah adalah elemen berbentuk cakram dalam darah. Trombosit digolongkan sebagai sel darah, tetapi sebenarnya trombosit adalah bagian-bagian dari sel-sel sumsum tulang yang disebut dengan megakaryositos. Trombosit berperan untuk membantu pembentukan proses guna memperlambat ataupun menghentikan pendarahan serta penyembuhan luka. Yang kedua itu adalah faktor koagulasi. Apa itu koagulasi? Koagulasi itu nama lain ataupun ya nama ilmiah dari proses pembekuan darah itu sendiri. Jadi faktor koagulasi atau faktor pembekuan darah ada apa aja? Sebagian besar faktor koagulasi itu tersusun dari protein, macam-macam protein yang ada di dalam darah, di dalam plasma darah. Sebagian besar diproduksi di dalam organ hati, seperti yang kita tahu. Jadi ada 13 faktor koagulasi kurang lebih di dalam darah dan di dalam jaringan tubuh manusia. Terakhir itu adalah vitamin K. Jadi vitamin ini merupakan nutrisi yang berperan dalam membantu tubuh menghasilkan faktor koagulasi itu tadi atau faktor pembekuan darah tadi. Jadi faktor koagulasi ini yang di poin kedua itu nah, salah satunya dari vitamin K ini sendiri. Orang yang kekurangan vitamin K makanya rentan mengalami pendarahan. Kondisi ini sering ditemukan pada bayi baru lahir karena itu mereka sering membutuhkan suntikan vitamin K. Setelah kita mengetahui unsur-unsur pembentukan darah, baru kita masuk ke prosesnya. Gimana sih proses pembekuan darah? Jadi proses pembekuan darah itu terjadi misalkan bisa lihat di gambar yang sebelah kiri di atas ini, itu terjadi misalkan orang itu mengalami luka, kan luka atau pendarahan. Mekanisme darah pada luka. Ini jadi ada duri yang tertancap di jaringan kulit sampai dia membuka jaringan darah pada manusia. Jadi ini durinya, setelah durinya diangkat, menimbulkan luka atau ada yang terbuka. Ya, jadi di sini ada sel kulitnya, ada jaringan yang terbukanya. Ini salah satu gambaran atau visualisasi dari proses pembekuan darah secara umumnya. Jadi prosesnya gimana sih? Yang pertama itu trombosit membentuk sumbatan. Jadi trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak ataupun mereka menempel pada dinding darah yang terluka. Jadi di sini nih, jadi dinding darah yang terluka di sini itu langsung trombositnya terangsang untuk daerah atau ke tempat di mana ada luka tersebut. Ya bersama-sama akan membentuk sumbatan. Sumbatan ini dibentuk guna menutup bagiannya agar menghentikan darah yang keluar. Seperti kita tahu, trombosit juga melepaskan bahan-bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya. Jadi ini
ini di bagian sini ada luka. Jadi trombosit di sekitar sini di dalam jaringan darah itu bakal mengumpul sebuah sumbatan. Nah, nggak cuma trombosit yang di sini juga, ternyata trombosit yang udah terbentuk di sini, ini istilahnya memanggil trombosit-trombosit lainnya yang ada di bagian-bagian jaringan darah lainnya untuk membantu proses penyumbatan ini. Jadi, kimia yang dilepaskan itu. Nah, yang kedua baru ini kita masuk ke intinya, yaitu pembekuan darah. Darah memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi yang berantai dengan cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Jadi istilahnya dalam proses pembekuan darah ini menjadi intinya, yaitu reaksi ini menjadi intinya, itu disebut sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin itu mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit, membuat jaring yang merangkap lebih banyak trombosit dan sel atau bekuan itu menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Jadi ini mekanismenya, gambar yang di bawah itu mekanisme pembekuan darah, atau ini disebut sebagai reaksi kaskade koagulasinya. Ini reaksi intinya. Jadi sebelumnya terjadi, jadi di dalam luka itu trombosit itu kan udah mengumpul memanggil trombosit lainnya. Nah, itu setelah menutup dalam sumbatan itu ternyata terjadi reaksi lagi yang disebut tadi kaskade koagulasi. Jadi trombosit yang mengumpul itu pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Itu salah satu bentuk faktornya, yaitu protein, bentuknya protein. Nah, jadi trombokinase itu lalu pecah akan berubah menjadi enzim yang jauh lebih kecil lagi, yaitu dengan bantuan tadi salah satu faktor lainnya yaitu vitamin K, dan juga ada tambahannya yaitu ion kalsium. Ini pecah kan, lalu membentuk jauh lebih kecil yaitu enzim. Nah, ini yang merangsang ataupun stimulasi fibrinogen yang ada di jaringan darah ini, yang ada di jaringan darah, terutama di plasma darahnya. Jadi trombinnya itu merangsang ataupun yang menstimulasi fibrinogen untuk datang ke daerah yang ada lukanya ini. Jadi fibrinogennya itu datang membantu menutup. Nah, fibrinogennya ini berubah kan menjadi benang-benang fibrin. Nah, inilah yang sebenarnya inti dari proses pembekuan darah. Jadi benang-benang fibrin ini nanti akan menutup perdarahannya itu. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penghentian proses pembekuan. Setelah bekuan darah terbentuk, darah terkendali, karena tadi tahap terakhir ini benang-benang fibrin ini sudah menutup, lain akan lanjut menghentikan faktor pembekuan. Gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Jadi udah ditutup, dirasa udah cukup pembekuannya, jadi ada protein-protein lain yang menghentikan prosesnya itu. Jadi tadi agar tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan juga dalam proses pembekuan darah. Jadi di stop, dirasa udah cukup. Nah, proses yang terakhir yaitu tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Artinya ketika jaringan kulit yang sudah rusak itu sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Jadi helai-helai fibrinnya pun udah hancur, terus darah kembali lagi mengambil trombosit. Jadi istilahnya kan udah regenerasi sel kulitnya nih. Bisa lihat di jaringan ini udah mulai regenerasi, akhirnya kayak gini membentuk sel sel kulit, jaringan kulit yang baru. Akhirnya tadi trombosit yang ada di sini balik lagi masuk ke jaringan darah, diambil oleh sel-sel darah merahnya lagi di darahnya. Jadi intinya sebenarnya ada di faktor kedua ini, yaitu tadi mekanisme pembekuan darahnya atau reaksi kaskade koagulasinya di sini. Mungkin saya akan menampilkan sebuah video mengenai proses pembekuan darah. Jadi biar visualisasinya bisa lebih mudah untuk tergambar gimana sih trombosit itu menempel lalu membuka membuka enzim trombokinase, terus merangsang trombin itu memanggil fibrinogen lalu mengubahnya menjadi benang-benang fibrin. Itu gimana? Saya akan menampilkan video.
informasinya tentang proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, ini jadi misalkan ada luka di sini. Jadi trombosit yang berwarna putih ini dia akan menempel pada lukanya. Lalu lukanya trombosit ini bakal memanggil trombosit lainnya untuk membantu proses penyumbatannya. Ini dia trombositnya ini lalu pecah, akan berubah mengeluarkan enzim trombokinasenya. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Nah, jadi tadi setelah terbentuk lalu dia akan hanya lagi menjadi enzim protrombin dulu. Protrombin tadi dibilang kalau dia itu enzim aktif, jadi memerlukan bantuan dari vitamin K dan juga ion kalsium untuk mengubahnya lagi menjadi enzim yang aktif, yaitu enzim trombinnya itu. Nah, baru enzim trombinnya ini nanti menstimulisasi atau merangsang benang-benang fibrin yang ada di sekitarnya ini, kan untuk menghasilkan benang-benang dalam proses penyumbatannya. Jadi fibrinogen yang tadi akan mengeluarkan benang-benang fibrinnya lagi. Ini proses pengeluaran benang-benang fibrinnya. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Tadi ada protein 8, protein Si ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Proses pembekuan darah yang terjadi. Ini sebagai tambahan aja. Saya juga akan menampilkan materi tentang kelainan dalam proses pembekuan darah. Dalam satu proses biologi, kita akan kelainannya juga. Artinya pasti ada kelainan yang terjadi dalam salah satu proses biologisnya itu sendiri. Salah satunya dalam proses pembekuan darah. Jadi apa aja sih kelainannya? Contohnya tadi terjadi pendarahan berlebihan. Darah itu terlalu banyak sehingga mengganggu sirkulasi darah. Kondisi ini disebut darah kental. Jadi tidak semua orang itu mengalami proses pembekuan darah yang normal. Jadi ada sebagian orang yang mengalami kelebihan proses pembekuan darah, ada juga sebagian orang yang kekurangan proses pembekuan darah. Ini balik lagi ke poin-poin ini, terutama di poin ketiga. Itu misalkan tadi itu terjadi, misalkan protein-proteinnya itu tidak menghentikan faktornya. Jadi misalkan yang tidak menghentikan faktor dia akan kelebihan, artinya berlebihan proses pembekuan darahnya. Ada juga yang kekurangan protein ini, jadi ya tadi dia kekurangan proses pembekuan darahnya itu kurang, jadi tidak ini. Nah, salah satunya sebagian orang itu mengalami kelainan yang salah satunya itu penyakit hemofilia. Hemofilia berarti dia tadi dia kekurangan faktor koagulasinya nih. Faktor koagulasinya berarti proteinnya kan, salah satu. Nah, ini jadi pendarahannya susah berhenti, dia kekurangan, gak ada yang ngebantu. Ya, sebaliknya juga ada yang kelebihan sehingga membentuk gumpalannya. Salah satu ini nih, kondisi ini menyebabkan kondisi medis berat karena ini mengganggu sirkulasinya. Jadi ada dia penyumbatan, contohnya terkena serangan jantung atau pulih paru-paru dan juga stroke. Jadi ya kita dihimbau untuk rajin bergerak, berolahraga, tidak merokok dan menerapkan pola hidup. Jadi sekian
itu saja yang bisa saya sampaikan tentang presentasi biologi sistem peredaran darah, khususnya subbab C tentang proses pembukaan